Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel KM Dakwah ini dan mudah-mudahan channel ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal soleh kita dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ta'abudan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menyebarkan ilmu agama dan juga menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang berpartisipasi di channel ini, yang menyampaikan, yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang men-share dan yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, keberkahan dan keridhaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan tema kita tentang fikih dan kita akan sama-sama membaca salah satu karya pakar bidang fikih perbandingan seorang ulama Mesir yaitu Syekh Atiyas Syokor, dan di sini kita akan membaca kitab kumpulan fatwa yang beliau sampaikan dalam beberapa tema tentang fikih. Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu lil insani idza atasa wa huwa yusalli ay yaqul alhamdulillah. Ada sebuah pertanyaan, apakah boleh bagi seorang ketika dia mengerjakan sholat kemudian dia bersin, apakah boleh baginya untuk mengucapkan alhamdulillah? Jawabnya adalah al-atas amrun qahriyun fil ghalib. Jadi bersin ini adalah sesuatu yang murni, yang tidak dibikin-bikin dan terjadi secara dadakan atau secara tanpa terencana. Wa huwa ni'matun yusannu hamdulillah wa huwa ni'matun yusannu hamdulillah 'alaiha. Dan bagi orang yang bersin, ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan baginya untuk mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta law kana fi shalah, walaupun membaca alhamdulillahnya itu ketika bersin dikerjakan ketika sedang mengerjakan salat. Wa yusmu nafsahu bil hamdi kama qala Nawawi fi kitab al-Azkar. Dan itu menurut Imam Nawawi sebagaimana disampaikan dalam kitab al-Azkar, itu diperbolehkan orang yang sedang mengerjakan salat kemudian dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi mengucapkan alhamdulillahnya ini hanya sebatas hanya dia saja yang dengar. Yusmu nafsahu. Wa dzalika ala madzhabil Imam Syafi'i, dan ini menurut madzhab Imam Syafi'i. Wabitali la tabtul as-salatu bilhamdi, maka dari itu mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dan dalam keadaan sholat itu tidak membatalkan sholat. Fahiya kulluha mawdhi'un dzikrillah, karena sholat ini adalah di setiap tempat, setiap dalam sholat ini, setiap tempat ini adalah semuanya pujian atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah termasuk bagian daripada zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Wa qala Nawawi li ashabi Malik salasatu aqwal. Kemudian Imam Nawawi dalam mazhab Maliki itu ada 3 pendapat. Ahadu wa hada, yang pertama sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu boleh mengucapkan alhamdulillah tapi hanya sebatas hanya dia yang dengar. Wa ikhtaru Ibnu Arabi, dan ini yang dipilih oleh pendapat yang dipilih oleh Ibnu Arabi. Kemudian wasani, yang kedua yahmadu fi nafsi, yang kedua dia mengucapkan alhamdulillah di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga wasalis qala Sahnun, pendapat yang ketiga dari mazhab Maliki ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sahnun, la yahmadu jahran wala fi nafsi. Tidak perlu bagi seorang ketika mengerjakan salat membacakan alhamdulillah ketika bersin, baik secara keras ataupun secara lirih. Nah, ini beberapa pendapat berkaitan tentang hukum. Apakah diperbolehkan bagi kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dalam keadaan salat? Maka di sini ada ikhtilaf, dan menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan tapi sebatas mengucapkan alhamdulillahnya ini hanya dia saja yang dengar, tidak perlu diucapkan secara kencang atau secara keras. Tetapi menurut mazhab Malik ada 3 pendapat, dan itu diantaranya adalah pendapat yang sebagaimana disampaikan sama dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.